Di sepanjang tahun 2022, Seci bergerak untuk meringankan beban masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Pada pertengahan November 2022, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia, ribuan orang luka-luka, dan ribuan rumah serta fasilitas umum rusak berat. Satu hari pasca bencana, relawan Seci Bandung dan Cianjur segera mengirimkan bantuan tanggap bencana ke posko-posko pengungsian. Bantuan tersebut berupa bantuan logistik berupa selimut, handuk, sarung, peralatan mandi, serta makanan dan obat-obatan. 24 November 2022, 3 hari pasca gempa, relawan Seci bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar bakti sosial pengobatan massal bagi warga terdampak bencana yang diadakan di lapangan Taman Prawatasari, Cianjur, Jawa Barat. Bakti sosial ini berhasil menangani sebanyak 877 warga terdampak dan melibatkan 73 tim medis Seci serta 57 orang relawan Seci Jakarta, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Sepekan pasca terjadinya gempa bumi, relawan Seci juga masih terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Sejumlah bencana lainnya juga tidak luput dari perhatian relawan Seci. Gempa bumi bermagnitudo 6,6 yang melanda Serang, Banten pada pertengahan Januari lalu juga menggerakkan tim relawan tanggap darurat untuk segera membantu para korban terdampak. Selain bencana gempa bumi, sepanjang tahun 2022, banjir bandang juga tidak luput melanda Indonesia. Di antaranya banjir bandang yang terjadi pada Januari 2022 di Kecamatan Lubus Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan banjir di Serang, Banten. Dengan tanggap, relawan Seci juga terjun ke lokasi terdampak untuk mengirimkan bantuan guna meringankan beban masyarakat di sana. Bencana menumbuhkan kepedulian dari banyak pihak. Di Palu, Sulawesi Tengah, Seci membangun kembali rumah-rumah warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 silam. Sebanyak 2.000 hunian tetap di perumahan Cinta Kasih Palu berhasil dibangun. 4 tahun berselang, yakni pada 26 Juni 2022, relawan Seci meresmikan kantor penghubung Seci di Palu. Hadirnya rumah baru insan Seci ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan relawan dan sebagai penyemangat relawan untuk menggalang hati banyak orang bersumbangsi di Kota Palu. Perhatian Seci juga ditujukan kepada masyarakat prasejahtera di Indonesia. Dalam rangka Imlek Nasional 2022, Seci bersama pengusaha peduli NKRI dan berbagai organisasi lainnya menyalurkan beras cinta kasih yang didistribusikan secara berkala kepada masyarakat prasejahtera di Jabodetabek. Sejak Februari hingga Maret 2022, sebanyak 207.610 kg beras telah berhasil disalurkan bagi 20.761 kepala keluarga. Tidak hanya membantu dari sisi perekonomian, Seci juga berupaya membantu memulihkan kehidupan warga melalui sebuah hunian yang layak. 15 April 2022, Seci melakukan serah terima kunci rumah tahap kedua kepada warga penerima bantuan bedah rumah di Kamal Muara, Jakarta Utara. Sejak tahap pertama dilakukan, ada 15 rumah di Kamal Muara telah berhasil dibedah.
Jalinan kasih Seci juga berlanjut pada bakti sosial kesehatan di Kamal Muara. Seci bersama Tima Indonesia menggelar bakti sosial kesehatan degeneratif kepada warga lanjut usia yang membutuhkan pengobatan. Pada baksos ini, sebanyak 240 pasien berhasil mendapatkan layanan kesehatan. Selain melalui bakti sosial kesehatan, Seci juga memberikan bantuan pengobatan jangka panjang kepada pasien penerima bantuan Seci. Muhammad Al-Haki menerima bantuan pengobatan operasi jantung hingga ia diterbangkan ke Jakarta dari kota asalnya di Medan, Sumatera Utara. 1 bulan pengobatan, yakni sejak 15 April 2022 hingga 17 Mei 2022, Haki perlahan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Haki pun kembali diterbangkan ke Medan untuk melanjutkan pemulihan. Tidak hanya itu, Seci juga memberikan bantuan implan koklea kepada anak-anak dengan disabilitas pendengaran. Dengan harapan, masa depan anak-anak berkebutuhan khusus dapat semakin terbuka lebar. Hingga tahun 2022, sebanyak 17 anak telah mendapatkan alat bantu pendengaran berupa implan koklea dan BAHA dari Yayasan Buddha Seci. Setelah 2 tahun sempat tertunda karena COVID-19, pada Juni 2022, Tima Indonesia kembali menggelar bakti sosial kesehatan skala besar ke-131 yang diawali di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Palu, selama 2 hari, Tima Indonesia berhasil memberikan pengobatan kepada 157 warga Palu yang mengalami penyakit katarak, pterygium, benjolan, hernia, maupun bibir sumbing. Cinta kasih Seci di Kota Palu juga melahirkan banyak benih cinta kasih baru dari relawan setempat. September 2022, bakti sosial kesehatan Seci juga dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Letak geografis Provinsi Riau yang dikelilingi oleh pulau dan minimnya layanan kesehatan di pulau-pulau terpencil membuat sebagian warga prasejahtera sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk itu, Seci membuka kesempatan bagi warga Batam dan warga di luar Pulau Batam seperti Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Selat Panjang, Dabo Singkep dan Moro untuk mengikuti baksos kesehatan ini. Sebanyak 496 pasien berhasil ditangani. Selain Palu dan Batam, di sepanjang tahun 2022, Tima Indonesia juga melakukan bakti sosial kesehatan skala besar di Kota Medan dan Padang. Hingga 2022, tercatat Tima Indonesia telah mengadakan sebanyak 134 baksos kesehatan skala besar dan 559 baksos skala kecil. Dengan jumlah anggota Tima Indonesia mencapai 1.455 anggota dan telah berhasil menangani sebanyak 282.694 pasien dalam bakti sosial kesehatan. (15 Oktober 2022), instalasi paliatif di Seci Hospital diresmikan penggunaannya oleh segenap relawan Seci, pimpinan Seci Hospital, dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perawatan paliatif menjadi salah satu layanan unggulan yang ada di Seci Hospital, dengan fokus pelayanan kepada pasien penyakit terminal atau stadium akhir guna memberikan hidup yang prima dan kenyamanan hidup yang optimal, baik bagi pasien maupun keluarga pasien. Selama 1 tahun beroperasional, Seci Hospital memiliki beragam kisah, di antaranya Zeba, yang merupakan putri ketiga dari almarhumah Zainah Mawardi, yang merupakan relawan Seci sekaligus guru yang pernah mengajar di Sekolah Cinta Kasih Seci ini, menderita penyakit tuberkulosis tulang hingga membuatnya hanya bisa terbaring. Selama 2 bulan, Zeba mendapatkan penanganan medis di Seci Hospital.
Relawan Seci juga mendampingi Zeba selama masa pengobatan. Perhatian yang diberikan kepada gadis berusia 16 tahun ini menjadi semangat baginya untuk berjuang meraih kesembuhan. Pada pertengahan Oktober, tim medis dan relawan pemerhati rumah sakit mencurahkan perhatian dan cinta kasih untuk 2 orang anggota Sangha, yakni Biku Sadawiro dan Samanera Iwan Wiryawiro yang menjalani perawatan di Seci Hospital pasca musibah kecelakaan yang menimpa rombongan anggota Sangha di kilometer 228 Tol Kanci arah Semarang, Jakarta pada 15 Oktober lalu. Biku Sri Panyawaro, Kepala Sangha Theravada Indonesia, mengungkapkan rasa syukurnya atas sumbangsi Seci Hospital dalam merawat 2 anggota Sangha dengan cinta kasih. (27 Agustus 2022), relawan Seci bersama Wali Kota Singkawang meresmikan Sekolah Cinta Kasih Seci di Singkawang. Sekolah ini menjadi sekolah cinta kasih Seci pertama yang berada di luar Jakarta. Sekolah Cinta Kasih Singkawang yang memiliki luas lahan 10.000 meter persegi ini telah membuka pembelajaran dari jenjang playgroup hingga sekolah dasar. Rencananya, sekolah ini akan membuka pembelajaran hingga tingkat SMA pada tahun mendatang. Dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, diharapkan hadirnya Sekolah Cinta Kasih ini mampu menjadi teladan untuk menanamkan pendidikan budi pekerti bagi para siswa-siswinya. Hingga kini, sekolah di bawah naungan Yayasan Buddha Seci juga mencetak sejumlah prestasi, di antaranya Natasha Jong, salah seorang murid Seci School yang meraih 10 penghargaan, mulai dari medali perak hingga medali emas di ajang International World Championship of Performing Arts di California, Amerika Serikat. Berkat usaha dan ketekunan, di usia yang menginjak 7 tahun, Natasha sudah meraih lebih dari 100 penghargaan hingga ajang internasional dalam kompetisi piano, biola, drum, menyanyi, hingga seni tari. Begitupun dengan Tazana Neisha Batuwael, salah seorang murid Sekolah Cinta Kasih Seci ini juga mencetak beragam prestasi. Tahun 2021 lalu, Neisha berhasil menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Menemukan Kebahagiaan dalam Kesederhanaan. Buku ini berisikan nilai-nilai cinta kasih yang ia dapatkan selama bersekolah di Sekolah Cinta Kasih Seci. Tidak hanya itu, sebagian dari hasil penjualan buku ini pun ia sisihkan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Setelah 2 tahun sempat tertunda karena pandemi COVID-19, di tahun 2022, Insan Seci kembali menggelar persamuhan Dharma yang melibatkan sumbangsi dari ribuan insan Seci. Seluruh relawan bersatu hati untuk melatih diri mendalami Dharma dan menyebarkan pesan kebajikan dari setiap gerakan yang ditampilkan. Menginjak usia ke-15 tahun di tahun 2022, Dai TV terus konsisten menyajikan tayangan positif bagi masyarakat Indonesia. Beberapa penghargaan berhasil diraih di tahun ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dai TV konsisten menghadirkan tayangan yang menyebarkan nilai kebaikan, nilai toleransi, dan gotong royong. Terus hadirkan tayangan yang menjaga keharmonisan masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Sebagai bentuk sumbangsih bagi bumi dan welas asih terhadap sesama makhluk, program tantangan 21 hari diet nabati utuh kembali dilakukan di tahun 2022.
Program yang dijalankan oleh relawan Seci di Jakarta dan Medan ini melibatkan sumbangsi dari 441 orang relawan Seci Jakarta dan 198 orang relawan Seci Medan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka bulan 7 penuh berkah, insan Seci di berbagai komunitas juga menggalakkan sosialisasi program vegan catering. Selama 2 minggu, vegan catering ini dibuka untuk masyarakat umum. Berbagai inovasi menu masakan dikreasikan dalam setiap menu vegan agar dapat menarik hati masyarakat untuk memulai mencoba menerapkan pola hidup vegan. Masih dalam rangka yang sama, di beberapa wilayah, relawan Seci berbagi makanan vegetarian kepada warga prasejahtera. Salah satunya kepada para pemulung di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan kepada warga prasejahtera di kolong jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan menerapkan pola hidup ini, kita dapat menolong diri sendiri, sesama, maupun lingkungan sekitar. Upaya lain dalam menjaga keberlangsungan hidup bumi, yakni dengan menerapkan daur ulang sampah. Seperti halnya Seci Hospital yang mulai menerapkan kegiatan pelestarian lingkungan sejak Juni 2022. Sejak saat itu, setiap seminggu sekali, staf Seci Hospital mulai mengumpulkan barang daur ulang yang digunakan, seperti kardus, kertas bekas, buku bekas, botol bekas, dan lainnya untuk selanjutnya diserahkan ke Depo Pelestarian Lingkungan Seci. Di Medan, Sumatera Utara, relawan Seci juga gencar membuka titik-titik pemilahan sampah atau Green Point. Untuk mencapai hasil yang maksimal, relawan Seci terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti dengan beberapa perusahaan, perumahan, hingga sekolah. Sebanyak 43 titik daur ulang di Medan telah tersedia. Diharapkan semakin banyak orang yang turut peduli terhadap lingkungan. Perjalanan Seci dalam menyebarkan cinta kasih tidak terlepas dari peran seluruh pihak untuk berkontribusi melakukan kebajikan. Terima kasih atas segala sumbangsi yang telah diberikan, dan mari terus bergandeng tangan, menyatukan tekad untuk melanjutkan jejak cinta kasih bagi masyarakat hingga ke penjuru dunia.